Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen pada tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Aam Amalia. Saya merupakan dosen tetap program D4 atau S1 terapan pada Prodi Manajemen SDM Sektor Publik di kampus Politeknik PGRI Banten. Tujuan video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen pada tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen pada Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran pada mata kuliah yang saya ampuh selama saya mengajar di program studi Manajemen SDM Sektor Publik. Mata kuliah tersebut tentunya sudah sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu pendidikan bahasa Inggris. Adapun beberapa mata kuliah yang pernah atau sedang saya ampuh adalah mata kuliah English Conversation 1, 2, 3, dan 4, dan juga mata kuliah English for Business. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah English Conversation 2. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS sebanyak 2 SKS yang disampaikan dengan menggunakan teknik DIA, yaitu delivery atau menyampaikan, interaction atau interaksi, dan assessment atau penilaian. Pada penerapan delivery, saya akan menyampaikan pembelajaran sesuai dengan RPS. Kemudian pada penerapan interaction, ada interaksi antara dosen dan juga mahasiswa pada saat proses pembelajaran di dalam kelas. Kemudian proses pembelajaran akan diakhiri dengan assessment, yaitu evaluasi terhadap materi yang sudah diajarkan oleh dosen di kelas. Penyampaian pembelajaran ini saya sampaikan dengan menggunakan metode CTL atau Contextual Teaching and Learning, yang mana di dalamnya terdapat pemaparan dan penyampaian materi oleh dosen di kelas, pemodelan atau pemberian contoh nyata penggunaan bahasa Inggris, dan terdapat beberapa praktek sebagai bentuk unjuk kerja mahasiswa, seperti membaca percakapan bahasa Inggris. Dan juga terdapat questioning berupa tanya jawab atau kuis selama pembelajaran dan akan diberikan feedback setelahnya. Capaian pembelajaran pada mata kuliah English Conversation 2 ini atau CPMK adalah 1. Mampu membangun percakapan dalam bahasa Inggris, 2. Mampu menerapkan penggunaan bahasa Inggris dalam dunia kerja, 3. Mampu berkomunikasi dengan baik di forum dalam bahasa Inggris. 4. Mampu menerapkan teknik presentasi yang baik dalam bahasa Inggris. Adapun deskripsi mata kuliah English Conversation 2 ini merupakan mata kuliah yang wajib yang harus diberikan kepada seluruh mahasiswa di kampus Politeknik PGRI Banten. Mata kuliah ini diharapkan dapat memberikan landasan dan pengetahuan tentang kemampuan dalam berbicara menggunakan bahasa Inggris. Khususnya pada Prodi Manajemen SDM Sektor Publik, mata kuliah ini diharapkan dapat menjadikan mahasiswa memiliki keterampilan komunikasi yang baik guna persiapan menghadapi dunia kerja nantinya, khususnya di bidang sektor publik. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan yang disertai dengan 2 kali formatif, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Referensi yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah English Conversation 2 ini terbagi menjadi 2, yaitu referensi utama dan juga referensi pendukung. Referensi utama yang saya gunakan adalah 2 buku. Yang pertama, buku yang ditulis oleh Jack Richard dengan judul Breakthrough, A Course in English Communication Practice. Dan buku yang kedua adalah buku yang ditulis oleh Nur Haris Effendi dengan judul English for General Communication 2.
Sedangkan untuk referensi pendukung, saya akan menggunakan dan akan mengambil dari berbagai website atau YouTube dalam bentuk video. Selanjutnya, proses pembelajaran akan dimulai dengan pertemuan pertama, yaitu tentang pengenalan mata kuliah, kontrak belajar, RPS, serta silabus. Pada pertemuan kedua dan ketiga akan disampaikan materi tentang simple past tense. Di pertemuan keempat akan dilakukan kegiatan praktek pertama, yaitu praktek percakapan bahasa Inggris secara berpasangan tentang penggunaan simple past tense pada topik yang sudah ditentukan di pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, di pertemuan kelima akan disampaikan materi tentang will and be going to. Pada pertemuan keenam akan dilakukan praktek percakapan bahasa Inggris yang kedua, yaitu percakapan dengan bermain peran atau role play di dalam grup kecil, yang juga harus menggunakan will dan be going to dengan topik yang sudah ditentukan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian pertemuan ketujuh akan dilakukan formatif untuk semua materi dari sejak awal pembelajaran dimulai. Selanjutnya adalah UTS. Setelah UTS, pertemuan ke-9 yaitu pertemuan yang membahas tentang describing comparison. Pada pertemuan 10 akan dilakukan praktek percakapan bahasa Inggris yang ketiga, yaitu percakapan bahasa Inggris dengan menjelaskan beberapa gambar di depan kelas. Kemudian pertemuan ke-11 yaitu tentang simple present perfect tense. Selanjutnya pada pertemuan ke-12 dan ke-13 akan dilakukan praktek berupa group project dengan teknik presentasi secara bergiliran di depan kelas. Pada pertemuan ke-14 yaitu tentang word choice yang membahas tentang perbedaan fungsi di antara except dan juga unless, for me dan juga to me, so dan such. Pertemuan ke-15 adalah formatif dan pertemuan ke-16 adalah UAS. Sistem perkuliahan pada mata kuliah English Conversation 2 ini adalah dilakukan secara offline atau tatap muka di kelas, baik pada saat membahas materi ataupun pada saat melakukan praktek. Selanjutnya, terkait komponen penilaian terdiri dari kehadiran 10% yang diinput melalui sistem Smart Campus. Kemudian UAS 25%, UTS 25%, tugas 10%, formatif 10%, dan grup project 20%. Penilaian tersebut akan diinput melalui LMS yaitu Smart Campus. Adapun penjabaran komponen penilaiannya sebagai berikut. Untuk nilai A dari 85 sampai 100, untuk nilai B 75 sampai 84, untuk penilaian nilai C 65 sampai 74 dan nilai D dari 55 sampai 64. Berikut adalah contoh pembelajaran di kelas untuk mata kuliah English Conversation 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning. How are you? Fine. Okay, today is our 9th meeting after getting UTS before. So before we getting to study to learning our lesson, we will pray first. Praying begin. Finish. Okay, I have a question for you. How is your UTS? Is it good? Good. Not bad. Not bad. Why? Is it so hard? Yeah. Okay, so we come back again for today for having a 9 meeting after getting UTS yesterday, right? So that's already checked by me. So today we are going to learn about the new materials. So the first of all, I would like to call your name first. Kelas MSDM, right? Okay, so Alda, Dinda, Aisyah,
Okay, so all the students of MSDM class already here. Thank you so much. So you know, today's material is about describing comparison. Okay, so how should we have to learn about this kind of the materials? Tujuannya adalah describing comparison ini untuk mendeskripsikan sesuatu yang berbeda dalam level komparasinya, dalam level perbedaan size-nya, bentuknya, ya, terlebih dalam sesuatu yang lebih daripada dan yang paling. Jadi tujuannya adalah untuk bisa kalian nanti setelah belajar ini mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan lebih daripada dan juga paling. Okay, so today's learning is about describing comparison, which is the focus is about comparative and superlative. So the first question is, what is comparative and what is superlative? So look at to the screen. Comparative is actually used to compare the adjective of two people, two object, or two situation. Whereas superlative is used to compare the highest or most extreme adjective comparison among the three or more things. Everybody here, please be noticed. Yang harus jadi pembeda, yang harus dideskripsikan tentang comparisonnya adalah always talking about adjective. Jadi kalau komparatif, dia hanya untuk membandingkan dua adjektif, tapi kalau misalkan superlatif, dia untuk membandingkan lebih dari dua adjektif. So, because we would like to compare the adjective, look at this table. I already prepare for you tentang adjektif di sini. I categorize the objective here into the three kind of categorization. The first about one syllable, the second is about two or more syllable, and the last one is about irregular syllable. Ada yang tahu apa artinya syllable? Suku kata. Jadi ini adalah adjektif yang terdiri dari satu suku katanya, yang ini adalah lebih dari satu suku katanya, sedangkan ini adalah adjektif yang dia itu acak-acakan atau tidak beraturan. So let's see, yang one syllable ada nice, small, cool. Boleh kita coba? Small ada berapa? Satu syllable. Kalau handsome ada berapa? Two syllable. Kalau good ada berapa? Satu syllable. Tapi dia masuk kategori irregular adjective. Oh sorry, irregular syllables. Betul. Nah di sini I have the example of conversation. Who want to read this conversation? You, Alda and Dinda, please. Can I help you? Yes, I want to buy a watch. Yes, do you like any of this? That's one, very nice. How much is it? It is 250,000 rupiah. That's more than I want to spend. Have you got any cheaper? This one are cheaper, they under 200,000 rupiah. Okay, thank you. Give applause for Alda and Dinda. Thank you so much for reading this conversation. Look at everyone. This conversation has the bold word. What is that? Cheaper. You know, cheaper is categorized as adjective. Karena artinya apa? Murah. So look at the description. The discussion is cheap itu adalah adjective yang mana artinya murah. In the conversation kita melihat bahwa cheap-nya ditambahkan dengan er menjadi cheaper. Maka artinya berubah dari murah, dari cheap murah, terus dia menjadi cheaper artinya lebih murah. Nah ini termasuk dalam bagian komparatif yang mana dia itu compare two things. Oke? Sedangkan conversation yang ini adalah yang membahas tentang superlatif. Silahkan fokus pada satu kata yang tebal. Apa itu? Biggest. Kita lihat di sini. Biggest ini adalah adjektif, ya. Dan ini adalah contoh dari superlatif. Kenapa bisa? Karena discussion-nya ada di sini. Nah, big itu apa artinya?
besar. Dia masuk bagian dari adjective. Kita lihat di conversation sebelumnya, big itu berubah menjadi biggest. Nah, kenapa bisa biggest? Karena big-nya ini ditambahkan dengan the dan juga dengan ist. Makanya dia berubah menjadi paling besar. Karena sudah bukan er, tapi ditambahkan dengan ist dan di depannya terdapat the. Makanya berubah dari besar menjadi paling besar. Nah, jenis yang seperti ini adalah pembahasan tentang superlatif yang mana compare-nya sudah bukan tentang two things, tapi sudah lebih dari two things. Sampai sini, are you okay? Okay. So then, apakah cukup sampai di sini pembahasannya? Tidak, ada structure-nya. Everyone should remember about the structure. Karena strukturnya ini saya bagi menjadi dua, ada komparatif dan ada superlatif. But please be focused kalau ini semua adalah untuk yang one syllable. Makanya tadi contohnya ada cheap, how many syllable? One. Ada juga big, how many syllable? One. Nah ini komparatif, dia punya struktur yang seperti ini. Setelah subjek bisa ada verb, bisa ada to be, ditambahkan dengan adjective, ditambahkan dengan er, ditambahkan dengan than, ditambahkan dengan object. Sedangkan kalau superlatif, dia juga bisa menggunakan verb atau to be, tapi karena dia yang paling, makanya ditambahkannya dengan the, terus ada adjektifnya, ada ist-nya, baru dengan object. Kita lihat satu contoh di komparatif. Ada your cat eat faster than Jim's cat. Berarti kucingnya kamu lebih cepat makannya daripada kucingnya James. Kalau yang di superlatif, di sini ada your cat eat the fastest of any cat here. Berarti dari kucing yang lainnya dia yang paling cepat. Gimana kalau misalkan, note di sini karena dia one syllable pakai komparatif er, jadilah seperti ini. Kalau dia superlatif pakai the ist, jadilah seperti ini. Gimana Miss kalau misalkan silabelnya lebih dari 2? Kalau silabelnya lebih dari 2, maka yang harus kamu tambahkan itu bukan er. Tapi sebelum adjektifnya, kamu harus tambahkan dengan more. Sedangkan kalau superlatif, sebelum adjektifnya harus pakai the most. Ingat kalau yang silabelnya lebih dari 1. Contohnya, this sofa is more comfortable than the chair. Nah, lihat, comfortable ini adalah adjective. How many syllable? Comfortable, 4 syllable. Otomatis ini harus pakai more, karena lebih dari 1 syllable. Kita lihat di sini, expensive. Expensive adalah adjective yang punya syllable how many? Expensive, 3 syllables. Makanya dia pakai the most, untuk yang paling mahal di toko. So then, nah, ini notes-nya. Kalau kita punya adjektifnya di table yang ini, terus kita pembahasannya adalah 2 or more syllable. Nah, dia komparatifnya ini pakai superlatifnya seperti ini. Okay? So then, please Aisyah. Can you explain to me how about the word easy? Oh, the word easy. Okay, look at me. The word easy itu, ini dia. Ini adalah irregular ini adalah syllable yang belakangnya pakai y sounds. Nah, easy salah satunya di sini. Maka si y-nya ini harus, y letternya ini harus diganti dengan i. Makanya jadinya easier dan easiest, Aisyah. How about this? Answer? Yeah. Okay. So, irregular adjective, please read this kind of irregular adjective in your home. And then, we going to the practice one. This is the practice. I have a quiz for you for the assessment for describing comparison. Please answer this kind of the question, which consists of 5 questions. For the complete score is a 5. Okay, I will give you 5 minutes. Have you done? Yes, Miss. Okay, the time is over. Please submit your task.
Thank you for submitting the task. Please wait for a while because I have to check your task. Okay, everyone, I've already checked all the tasks from you. So thank you so much. The score is so complete. You got a 5 for 5 number. So then I have to summarize this describing comparison is done. So is there any question? No, Miss. Understand? Okay, thank you. So then today's meeting for describing comparison is done. So I have to remind you about the next material. We have the practice week, which is I would like to invite you in a group for having group project. What kind of the project? The project is actually inviting you to having the presentation about the picture in front of the class. So it will be presented group by group. So the name of the group will be informed in the WhatsApp group. Okay. So thank you so much everyone for the 9 meeting we've done for describing comparison. Thank you so much. See you later in the 10 meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah English Conversation 2 pada program Studi Manajemen SDM Sektor Publik di Kampus Politeknik PGRI Banten. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen pada tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.